Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, inilah kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Fatimah radhiyallahu an, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini bermula ketika Bilal bin Rabah datang ke Madinah untuk menemui putri kesayangan Nabi, yakni Fatimah As-Zahra. Bilal bergegas menuju ke rumah Ali bin Abi Thalib, padahal sebelumnya dia telah berjanji untuk tidak akan datang ke kota yang telah melupakan keluarga suci dari Nabi Muhammad SAW. Dan sesampainya di depan rumah Ali, Bilal pun mengucapkan salam kepada mereka. Hasan dan Husain, dua putra Ali dan Fatimah yang mengenal suara itu, segera berlari ke arah pintu. Mereka kemudian berseru, "Bilal datang, Bilal datang." Bilal pun tak kuasa memeluk kedua cucu kesayangan Nabi itu. Ia tak mampu menahan derasnya air mata yang mengalir membasahi wajahnya. Hasan dan Husain teringat hari-hari sewaktu kakek mereka Rasulullah SAW masih hidup. Sementara aroma kenabian kembali dirasakan oleh Bilal. Kepada keduanya, Bilal pun menanyakan keadaan ibu mereka. Hasan dan Husain menggapi tangan muadzin Rasul itu untuk menemui ibunda mereka yang kini terbaring lemas karena sakit yang dideritanya. Putri dari Rasulullah SAW ini memang sedang menanti kedatangan Bilal. Sebab dalam mimpinya Rasulullah SAW mengatakan bahwa Bilal akan datang menjenguk Fatimah. Bilal pun mengucapkan salam kepada Fatimah. Dengan suara lirih, Fatimah pun berusaha menjawab salam dari Bilal. Suara putri Nabi yang sangat lemah itu makin menyayat hati Bilal. Dia pun bertanya, "Wahai Fatimah putri Nabi, apa yang terjadi sehingga Anda terbaring sakit seperti ini?" Tanpa menjawab pertanyaan itu, Fatimah pun meminta Bilal untuk sekali lagi mengumandangkan azan di masjid Nabi. Fatimah berkata, "Wahai Bilal, sebelum aku dipanggil oleh Tuhan, sebelum aku meninggalkan dunia ini, izinkan aku mengingat hari-hari indah bersama Rasulullah SAW. Wahai Bilal, pergilah ke masjid dan kumandangkanlah azan. Aku ingin sekali lagi mendengarkan azanmu dan sholat dengan azan itu. Hanya sekali saja, wahai Bilal." Mendengar kata-kata itu, Bilal pun tertegun dan tenggelam dalam perasaan sedihnya. Dia sadar bahwa putri Nabi yang terbaring di depannya itu tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Dan akhirnya Bilal pun mencoba bangkit untuk mengabulkan permintaan dari Fatimah radhiyallahu an. Bilal pun bergegas menuju masjid. Anak-anak tangga dengan cepat ia lewati sampai ia tiba di menara masjid. Dari atas menara, dia kembali teringat hari-hari saat dia menjadi muadzin dari Rasulullah SAW. Dan saat-saat ketika dia dari atas menara itu menyaksikan Rasulullah SAW berwudu. Namun kali ini sungguh berbeda. Kali ini keberadaannya di atas menara masjid hanya demi mengabulkan permintaan dari putri Nabi. Bilal pun mulai menarik nafas dan mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah." Bu Bilal, benim arkadaşım biliyor musun? Seketika Madinah membisu. Suara Bilal membahana di seluruh penjuru kota. Suara itu sangat akrab di telinga warga Madinah. Bilal pun kembali melanjutkan,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Orang-orang di Madinah pun menyadari bahwa itu adalah suara Bilal. Dan tanpa sadar, mereka meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing lalu menuju ke masjid Nabi. Dan Bilal pun kembali melanjutkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiang-tiang masjid bergetar saat nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Mereka yang memandang Bilal, si muadzin Nabi, teringat pada hari-hari yang telah lalu dan tak mampu menahan jatuhnya butiran bening dari kelopak mata mereka. Tetapi di rumah Ali, Fatimah radhiyallahu an tidak dapat lagi menahan diri saat mendengar nama ayahnya disebut, dan Fatimah pun jatuh pingsan. Serta-merta, Hasan dan Husain berlari menuju masjid dan meminta Bilal untuk menghentikan azannya. Mereka berkata, "Wahai Bilal, demi Allah, jangan kau teruskan azanmu itu. Ibuku tak mampu menahan kesedihannya lagi." Mendengar hal itu, Bilal pun menghentikan azannya dan turun dari menara masjid Nabi. Tak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan. Tenggorokannya terasa begitu sesak. Direngkuh dan dipeluknya kedua cucu kesayangan Nabi itu dengan air mata deras yang membasahi pipinya. Sebelum ajal datang menjemputnya, Fatimah As-Zahra radhiyallahu an menghadap kiblat setelah sebelumnya berwudu. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Wahai Allah, jadikanlah kematian bagi kekasih yang aku nantikan, wahai Allah. Curahkanlah rahmat dan inayahmu kepadaku, wahai Allah. Tempatkanlah ruhku di tengah arwah orang-orang yang suci dan jasadku di sisi jasad-jasad yang mulia, wahai Allah. Masukkanlah amalanku ke dalam amalan-amalan yang Engkau ridhoi, wahai Allah." Dan pada akhirnya, Fatimah As-Zahrah radhiyallahu an, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun menghembuskan nafasnya yang terakhir tepat tanggal 13 Jumadil Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat meninggalkan pelajaran-pelajaran berharga bagi kemanusiaan. Sahabat sekalian, demikianlah kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Fatimah radhiyallahu an, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.